Assalamualaikum, sabahal khair asdiqai min Indonesia wa min kulli makan. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Brady Nezad. Ya guys, kembali lagi ke channel Ali Hamzah aka Hamzali Abradi Nezad. Gimana kabar kalian? Semoga kita berada di dalam lindungan Allah. Semoga kita sehat selalu dan juga semoga kita dilimpahkan nikmat Allah. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sebenarnya udah pernah aku bahas. Jadi kita bahas lagi, mungkin beberapa dari kalian belum tahu, atau mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu tapi masih pingin mengulas balik gitu. Karena biasanya kalau kita belajar tuh diulas balik semakin paham dan semakin mengerti. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang islami, dan hal ini sebenarnya bakalan terjadi di akhir zaman, dan ini pasti terjadi karena hal ini udah dijelaskan di Al-Quran dan juga hadis-hadis guys. Nah, kali ini kita bakal membahas seperti judulnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini kebalik gak sih? Ya, kalau di sini enggak sih. Kita bakal membahas Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu, bagaimana sebenarnya yang bakalan terjadi menurut Al-Quran dan juga hadis. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe YouTube channel aku supaya aku semakin semangat lagi kontennya. At the same time, aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support aku di berbagai platform, baik itu Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kalau kalian mau follow Instagram aku, langsung aja kalian follow di @hamzali_abradinezad. Sebenarnya cerita akhir zaman ini udah sering dibahas ya. Kalau misalnya aku sendiri tuh kayak di ngaji tuh, waktu ngaji kan sering banget tuh dibahas. Gak hanya cerita akhir zaman, bahkan cerita-cerita kayak Nabi dan juga Rasul ya. Dan juga banyak lagi gitu hal-hal islami kayak perang Badar atau yang lain. Nah, salah satu yang pernah aku bahas di TikTok itu kayak perang Badar dan juga kisah cinta Rasulullah bersama Aisyah. Dan juga kalau misalnya kalian udah follow aku dari lama, maksudnya udah subscribe aku dari lama, aku pernah cerita tentang Nuaiman. Itu adalah sahabat Rasulullah dan dia adalah seorang pemabuk, dan itu ceritanya lucu banget. Kalau kalian belum nonton, langsung aja kalian scroll ke bawah nanti kalau misalnya selesai nonton video ini. Dan juga aku mau minta maaf jika nantinya di dalam video ini ada beberapa kekeliruan. Jadi kalau kalian mau luruskan, silahkan drop di kolom komentar, karena kita di sini sama-sama belajar. Semoga aja masukan kalian menjadi amalan jariah, dan juga semoga aja video ini menjadi amalan jariah juga. Ya'juj dan Ma'juj, seperti yang diceritakan di Al-Quran dan hadis, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk Allah yang bakalan muncul sebagai penanda datangnya hari kiamat. Perlu kita ketahui, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Nabi Adam seperti kita. Menurut tafsir beberapa ulama, Ya'juj dan Ma'juj ini bakalan keluar di akhir zaman setelah turunnya Dajjal dan juga Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini nantinya akan membunuh manusia, dan mereka akan merusak apa saja di sekitar mereka. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ini sudah diceritakan di Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi dan juga Al-Anbiya. Diceritakan di Quran surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir, dan mereka pun berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bagaimana rupa Ya'juj dan Ma'juj ini. Dari Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmallah dari bibinya Rasulullah bersabda, pada saat itu Rasulullah sedang berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kalajengking. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Suatu saat nanti umat muslim bersama Nabi Isa bakalan memerangi Ya'juj dan Ma'juj ini. Tapi pada saat ini Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung oleh tembok. Tembok tersebut dibangun oleh seorang raja yang bernama Raja Zulkarnain. Seperti yang sudah dijelaskan di Quran surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Dalam surah itu Allah berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi.
Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabbku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Kemudian Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya ke besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Rabbku adalah benar. Kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj di hari itu berbaur antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Dari surah Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa Allah memudahkan Zulkarnain, seorang raja yang saleh, untuk membangun sebuah dinding besar agar menjadi penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj. Dan apabila telah datang waktu yang ditentukan, itu artinya kiamat sudah di depan mata. Nah, di akhir zaman nanti ketika waktunya sudah tiba, Ya'juj dan Ma'juj ini bakalan keluar dari tembok yang dibuat Raja Zulkarnain. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah pun bersabda, kemudian Allah membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Di setiap tanah yang terjal dan tinggi, mereka berjalan sangat cepat. Kelompok pertama mereka bergerak melalui Buhairah Tabariyah atau Danau Tabariyah. Mereka minum dari tempat tersebut, kemudian kelompok selanjutnya menyusul dan melewati tempat yang sama. Sayangnya mereka tidak lagi menemukan air. Nabi Isa dan sahabatnya terkepung saking lamanya, sampai-sampai kepala sapi pada saat itu lebih berharga bagi tiap orang dibandingkan dengan 100 dinar. Oleh sebab itu maka Isa dan sahabat-sahabatnya memohon kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengirimkan ulat yang biasa ada pada hidung unta dan kambing kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada akhirnya mereka menjadi mayat sekaligus seperti matinya jiwa yang satu. Secara khusus seorang syekh bernama Syahil Al-Munajid memasukkan di dalam karyanya Tubha al-Syam. Hadis ini diidentifikasi oleh beliau sebagai keberkahan yang dimiliki oleh Syam. Menurutnya Syam adalah ma'kala al-muslimin min Ya'juj wa Ma'juj, atau tempat berlindung umat Islam dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kalian belum tahu, Syam itu saat ini menjadi negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Menurut beberapa ulama, Syam ini juga nantinya sebagai tempat terbunuhnya Dajjal. Perlu kita ketahui kalau jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini banyak sekali karena mereka adalah sebuah bangsa yang besar. Jadi pada saat tembok Raja Zulkarnain ini dibuka sama Allah, Ya'juj dan Ma'juj ini bakalan membuat kehancuran di muka bumi ini. Mereka juga gak segan-segan untuk membunuh manusia. Dan perlu kita ketahui juga bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini sangat-sangat kuat. Hingga suatu saat umat manusia yang dipimpin oleh Nabi Isa pun tersudut. Lantas apakah yang dilakukan umat muslim bersama Nabi Isa pada saat itu? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, ketika malam diisrakannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa alaihissalam. Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau Nabi Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Nabi Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Nah kemudian dengan izin Allah, Ya'juj dan Ma'juj ini diturunkan penyakit. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mereka keluar menuju manusia. Mereka mengambil air dan manusia lari menjauh dari mereka. Mereka melemparkan panah-panah ke langit, lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penghuni bumi dan telah mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang ada di langit. Beliau bersabda, lalu Allah Azza wa Jalla mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka. Beliau bersabda, Allah menghancurkan mereka. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
Sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk, penuh dengan lemak susu dan mabuk karena memakan daging-daging mereka. Nah, kira-kira begini guys, kisah Ya'juj dan Ma'juj ini di akhir zaman nanti yang wajib kita imani. Karena seperti yang kita ketahui, iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman kita. Untuk itu persiapkan diri kita supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu dari beberapa makhluk yang bakalan keluar termasuk manusia. Seperti Ya'juj dan Ma'juj tadi kan termasuk manusia. Ada juga Dajjal, dia termasuk manusia, keturunan Nabi Adam sesuai dengan hadis. Dan juga ada Nabi Isa yang ditangguhkan kematiannya. Dan sebelumnya lagi ada Imam Mahdi yang bakalan muncul sebelum datangnya hari kiamat. Nah, kalau kalian tertarik untuk membahas ini lagi, kalian boleh banget drop di kolom komentar. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya kan. Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian. Mana tahu dengan cara kalian share udah termasuk dari amalan. Ya Allah wa'alam, tapi kita harus tahu apapun itu baik dosa ataupun pahala, sebesar biji sawi sekalipun masih dihitung. Dan juga aku nggak bosan-bosan bilangnya ke kalian supaya jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Nah, buat kalian yang baru bergabung, buat kalian yang baru subscribe, ada berbagai video menarik lainnya, langsung aja kalian nonton. Dan sekali lagi aku mau bilang minta maaf jika di dalam video ini ada beberapa kata yang kurang berkenan ataupun keliru. Jadi tolong dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'assalamah, bye bye.